Assalamualaikum Aquarius. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang keberuntungan dan keajaiban di akhir tahun 2022 gitu ya. Itu dan nanti akan saya readingkan secara keseluruhan baik dari hubungan asmara atau cinta, karir, keuangan, bisnis, usaha di kalian ya, atau hubungan yang lainnya kalian sesuaikan aja di sini untuk energinya kemana gitu ya. Oke. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, kita lihat ini. Saya reading di hubungan dulu ya, hubungan asmara atau cinta dulu ini yang saya fokuskan di sini. Tetapi kalau misalkan kalian nggak fokus di situ, mungkin di hubungan sosial, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, ya ini mungkin keberuntungan dan keajaiban yang ada di hubungan itu, gitu ya. Itu kalian sesuaikan aja di sini untuk energi di hubungan ini yang akan saya reading di sini. Dan nanti setelah hubungan asmara, nanti saya reading untuk segi karir atau keuangan ya. Oke, kita lihat untuk kartu di sini ada Six of Swords ya untuk Aquarius. Kalian hubungannya LDR di sini ya. Hubungannya LDR, beda kota, provinsi atau mungkin bahkan negara gitu ya. Yang pasti kalian ini terpisahkan untuk tempat ya, untuk tempat tinggal gitu ya, seperti itu sih. Jadi beda kota, provinsi atau negara di sini. Akan tetapi di hubungan asmara ini meskipun kalian LDR, kalian menginginkan untuk hubungan ini ada kemajuan ya, ada progres ke depannya, ada tujuan ke depan lebih serius, ada pergerakan ke depan gitu ya. Itu di hubungan kalian ini sama-sama memberikan energi itu. Kalian menginginkan itu, gitulah ya itu. Dan di sini kalau saya lihatnya kalian lebih memilih untuk fokus ke tujuan ke depan gitu ya. Itu nggak mau lagi untuk melihat di belakang kalian gitu ya, lebih ke fokus pencapaian atau tujuan visi misi ke depannya itu seperti apa gitu ya. Itu jadi lebih ke situ, lebih ke ingin adanya pergerakan ke depan yang lebih baik di hubungan asmara. Dan di sini ada Knight of Cup ini ada seseorang yang memberikan kebahagiaan. Mungkin ya ini otomatis karena ini kedua belah pihak ya kalau saya lihatnya, atau mungkin si dianya yang akan datang ke Aquarius atau Aquarius yang akan datang ke dia untuk memberikan kebahagiaan atau untuk mengatakan perasaan kalian, untuk saling memberikan kebahagiaan gitulah ya. Cup itu jadi ada yang menawarkan cinta gitu ya, menawarkan cinta, menawarkan kebahagiaan, kasih sayang gitu kan, seperti itu ya. Itu jadi di kalian ini kalau memang ini kalian hubungannya, karena ini energi secara menyeluruh ya, saya lihatnya nanti akan ada pernikahan, ada komitmen. Jadi otomatis di sini kedua belah pihak lah ya menginginkan itu. Jadi kayak di hubungan asmara kalian ini sama-sama saling memberikan kasih sayang dan cinta kalian gitu ya. Itu saling memberikan perhatian, memberikan motivasi, atau yang pasti kalian ngerasa ada kebahagiaan di hubungan ini gitu ya. Dan ini effort di kedua belah pihak ya, saling memberikan kebahagiaan di sini gitu ya. Itu dan mungkin entah si dianya ke Aquarius atau Aquarius yang akan datang ke dianya, yang pasti ini akan ada seseorang yang datang ke rumah atau datang ke tempat tinggal kalian untuk mempunyai atau mewujudkan tujuan atau visi misi ke depannya lebih serius dalam hubungan asmara gitu ya, seperti itu. Oke, dan kemudian di sini ada Age of Cup. Ini yang kalian inginkan di hubungan ini kan kebahagiaan yang maksimal gitu ya. Itu karena ini Age ya, Age of Cup itu kalau di artian suatu kartu ya, kartu itu kan kartu remi misalkan ya, seperti itu contoh aja ya. Itu kalau untuk
as itu kan istilahnya yang paling tinggi gitu ya, angka yang paling tinggi. Misalkan untuk K itu kan untuk king itu kan yang seharusnya itu yang paling tinggi, tetapi pada akhirnya itu nomor 2 kan gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih karena ini Age of Cup ya, kalian lebih ngerasa kebahagiaan ini kalian rasakan benar-benar saling memberikan kebahagiaan yang apa ya, yang maksimal, yang mungkin belum pernah kalian rasakan hubungan dengan seseorang ini sebahagia ini. Nah gitu, kalian merasakan itu ya. Itu mungkin dulu pernah ada kebahagiaan-kebahagiaan, tetapi nggak seperti kebahagiaan yang saat ini kalian rasakan gitu kan. Seperti itu di hubungan asmara ya, seperti itu. Atau mungkin kalian belum pernah merasakan ada kebahagiaan, pada akhirnya di hubungan asmara ini dengan seseorang ini kalian merasakan ada kebahagiaan yang yang memenuhi energi kalian gitu ya, penuh dengan kebahagiaan di sini gitu, dan kalian ingin mewujudkan untuk kebahagiaan ini terus-menerus ada di hubungan kalian. Jadi akan ada yang datang untuk menawarkan kebahagiaan, menawarkan cinta di hubungan ini untuk seterusnya ya gitu, untuk hubungan yang lebih serius lagi dan lebih lebih adanya komitmen gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada Age of Swords juga. Ini kalau saya lihatnya di komunikasi hubungan asmara kalian ini komunikasinya intens ya. Meskipun kalian LDR tapi hubungan komunikasi atau dalam komunikasi kalian intens gitu ya. Itu enggak on off di sini. Kalau saya lihatnya dengan Age of Swords ini ya, itu lebih ke intens komunikasinya, dan komunikasi yang smart, komunikasi yang komunikasi layaknya orang pinter ya. Orang pinter bukan orang pinter yang paranormal, bukan, istilahnya layaknya kalian ini smart itu memakai logika yang penuh dengan kecerdasan gitulah ya, seperti itu. Jadi lebih ke di komunikasi kalian ini komunikasi yang mungkin saling memberikan memberikan dukungan, memberikan motivasi, spirit, support gitu kan. Komunikasi yang saling membantu satu sama lain, komunikasi yang untuk adanya perbaikan-perbaikan di hubungan kalian, mungkin seperti itu gitu ya. Komunikasi yang membangun gitu kan. Komunikasi yang memberikan pelajaran lebih tinggi, komunikasi yang pasti komunikasi yang lebih baik gitu ya. Kalau misalkan hubungan asmara yang memberikan komunikasi toksik kan pasti intinya ke situ-situ aja kan gitu ya. Itu nggak ada perkembangan kan, seperti itu. Tetapi lebih ke merugikan kan gitu ya. Tetapi di sini lebih komunikasi kalian ini dipergunakan untuk saling belajar satu sama lain ya, saling memperbaiki satu sama lain gitu kan, saling mendukung, saling support, saling membantu. Nah itu komunikasi smart di kalian di hubungan asmara ini, yang pasti komunikasinya intens ya itu. Oke, dan kemudian di sini ada Queen of Wands. Ini untuk kalian ini dengan seseorang ini benar-benar kalian ingin mewujudkan suatu planning yang sudah ada di hubungan kalian ya. Kalian bersama-sama memplanningkan hubungan ini ke depan lebih serius, lebih baik lagi, dan planning ini sudah benar-benar kuat di kalian ya. Karena di sini Queen of Wands, yang mana ini kayak kalian mau melakukan sesuatu di hubungan ini ya. Itu memplanningkan sesuatu di hubungan ini agar bisa terrealisasi, ini benar-benar kalian planningkan matang-matang gitu ya, seperti itu. Nggak main-main lagi, seperti itu. Yang pasti di sini mungkin kalian hubungannya dengan, misalkan kalian berhubungan dengan seseorang yang lebih muda tetapi dari karakternya dewasa gitu ya. Itu dari cara berpikirnya juga dewasa, memplanningkan sesuatu juga lebih dewasa gitu kan. Jadi sama-sama menuju satu tujuan gitu ya. Kalau misalkan kalian yang ada hubungan yang satu lebih muda dan satu lebih dewasa gitu kan, seperti itu. Jadi ini ada perbedaan di hubungan kalian ya, itu istilahnya
di sini kalau misalkan yang lebih muda cara berpikirnya dewasa gitu ya, otomatis kan mengikuti dengan di hubungan kalian yang mempunyai memang karakter dewasa atau usia yang dewasa juga kan gitu. Jadi lebih ke matang dalam memplanningkan sesuatu untuk bisa kalian realisasikan di sini ya. Dan yang ingin kalian capai ya itu planning yang ingin terwujud di komitmen ini ya benar-benar komitmen yang memang sudah kalian komunikasikan dengan matang gitu ya. Itu sudah kalian bicarakan planning ini dengan kematangan kalian, dengan keseriusan di hubungan kalian gitu ya, seperti itu. Jadi lebih tinggal mewujudkan aja gitu ya, tinggal merealisasikan aja di sini. Untuk planning sudah kalian kalian pegang kuat-kuat gitu ya, seperti itu. Tinggal mewujudkan aja, tinggal waktu aja di sini kalau saya lihatnya, tinggal divine timingnya gitu ya, itu tinggal menunggu waktu aja gitu. Tapi planning sudah sama-sama kalian pegang benar-benar kuat ya, tinggal merealisasikan aja dengan Queen of Wands ini gitu. Dan kemudian di sini ada King of Cup. Ini untuk kalian ini sama-sama seseorang yang mempunyai kelembutan jiwa sih, istilahnya seseorang yang penuh dengan kasih dan sayang, penuh dengan cinta, perhatian ya, saling melindungi, saling berbagi kebahagiaan, itulah ya, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kepedulian di hubungan ini, penuh dengan cinta, kasih sayang yang kalian berikan di hubungan asmara ini gitu. Seperti itu ya, kalau saya lihatnya seperti itu sih. Jadi kalian sama-sama merasakan itu di hubungan ini, saling memberi kebahagiaan dan juga menerima kebahagiaan itu, meskipun ada perbedaan gitu ya. Kalian nggak membuat perbedaan itu menjadi permasalahan, tetapi lebih ke perbedaan itu kalian terima dengan pendewasaan kalian gitu ya. Perbedaan ini lebih ke justru bisa mengisi satu sama lain gitu ya, itu. Jadi lebih kayak saling mengisi lah ya, meskipun adanya perbedaan gitu. Seperti itu. Yang pasti di sini kalian ngerasa ada kebahagiaan tersendiri di hubungan asmara ini gitu ya. Itu. Dan di sini kalian sama-sama yakin sih, keyakinan kalian ini sudah besar ya, sama-sama saling memberikan keyakinan ini sudah besar gitu. Kalau saya persentasekan ini mungkin sekitar 90% mungkin ya, itu untuk keyakinan kalian. Yang 10% ini kan masih ada ombak nih, ada raja duduk di singgasana tapi di atas air, di atas laut ya. Kemudian ada ombak kecil di bawah kakinya tetapi nggak sampai ke rajanya gitu kan, gambarnya seperti itu. Dan ombak kecil ini ya diibaratkan mungkin masih ada kekurang yakinan di kalian ini sekitar 10% aja, tapi yang 90% kalian sama-sama memberikan energi keyakinan di sini di hubungan asmara gitu ya, saling percaya gitu. Itu sih ya, mungkin karena LDR mungkin ya wajar sih kalau saya lihatnya, karena kalian LDR ya otomatis kurang percaya itu ya memang ada gitu kan, tetapi nggak sebesar keyakinan kalian gitu ya. Kayak kalian lebih ke saling memberikan energi keyakinan dan saling percaya di hubungan asmara gitu ya. Itu cuman sedikit aja sih riaknya, tapi nggak nyampe ke kaki juga gitu kan. Itu jadi ya cuman kayak kurang yakin sedikit gitu ya, itu. Dan di sini ada The Lovers ya. The Lovers ini energi kalian ini Aquarius ini dengan seseorang yang memang jodoh kalian ya, itu. Dan kalian dipertemukan ini karena ada energi jodoh di sini gitu ya, itu. Jadi memang dipertemukan ya karena kalian dipertemukan karena memang seseorang ini dipertemukan dengan kalian ini sebagai jodoh kalian gitu ya, seperti itu. Mungkin ini orang masa lalu yang kembali lagi ke dalam hubungan dengan Aquarius,
atau mungkin orang yang baru yang memang dipertemukan menjadi jodoh kalian gitu ya. Itu jadi lebih ke energi jodoh di hubungan kalian ini dengan seseorang ini gitu ya. Dan jodoh itu memang pemberian Tuhan ya gitu. Cuman kalian kan otomatis harus mengusahakan juga kan gitu ya, dengan usaha-usaha seperti itu. Dan mungkin kalian nggak menyadari bahwa seseorang ini adalah jodoh kalian, yang mungkin ini membikin kekurang yakinan di kalian juga gitu kan, seperti itu. Apakah dia ini jodoh saya ya gitu. Itu pertanyaan yang mungkin mengurangi keyakinan kalian ya. Itu ada ombak kecil ini gitu. Dan pada dasarnya dengan kartu The Lovers ini adalah kartu jodoh ya, dia ini seseorang yang memang dipertemukan untuk jodoh kalian Aquarius gitu. Dan di sini ada Two of Cups. Ini dengan jodoh kalian ini atau dengan seseorang ini yang ada hubungan saat ini ya, otomatis komunikasi intens di sini. Ini di hubungan kalian akan ada pernikahan di sini ya. Dengan Two of Cups ini, kalian akan menikah untuk keberuntungan atau keajaiban di akhir tahun 2022 untuk Aquarius ya. Akan ada pernikahan di sini ya. Ada komitmen ya. Ada komitmen, ada pernikahan di sini gitu ya. Atau mungkin ini permasalahan di hubungan asmara kalian yang kemudian mungkin kalian lepas di hubungan suami istri, tetapi mungkin bisa rujuk kembali, bisa juga seperti itu. Atau ini permasalahan di hubungan kalian dengan suami atau istri kalian ya, kalian sesuaikan aja di sini ya, seperti itu energinya. Yang pasti di sini untuk kalian yang menginginkan untuk adanya komitmen atau wedding ya, pernikahan, di sini kalian akan ada yang menikah di sini untuk Aquarius di akhir tahun 2022. Gitu ya, itu. Dan mungkin di bulan Oktober ini sudah ada ya, saya reading di bulan Oktober ya itu, dan akhir tahun 2022 ini kan biasanya 3 bulan sebelum akhir tahun kan gitu ya, energinya kan seperti itu. Jadi mungkin sudah ada di Oktober atau mungkin bulan November atau Desember, kalian ada yang mempunyai energi ini gitu ya, itu keberuntungan ini. Yang pasti ada yang menikah di sini karena kalian sama-sama saling mengerasa ada kebahagiaan gitu kan, saling cinta, sayang, saling berbagi perhatian ya, support, motivasi, tolong menolong mungkin atau apapun itu ya. Itu yang pasti memberikan kebaikan-kebaikan di hubungan kalian di sini kalau saya lihatnya ya. Itu. Oke, dan kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Yang mana di sini setelah kalian menikah ini untuk keuangan ya, kalau saya lihatnya untuk keuangan kalian ada keberlimpahan. Dari segi karir kalian juga masih tetap menjadi wanita karir gitu ya. Itu kalau misalkan kalian saat ini wanita karir ya, dengan energi Queen of Pentacles ini, kalian kalau misalkan kita menikah tapi saya harus tetap berkarir sendiri gitu, otomatis ini untuk suami atau istri kalian ya, biasanya suami mengiyakan gitu kalau misalkan kalian masih tetap berkarir gitu ya, seperti itu. Yang pasti di sini untuk karir kalian karena mandiri ya, kalian mandiri mempunyai karir sendiri ya, kalian masih menjalani itu gitu kan, sesuai dengan persetujuan di pernikahan kalian dengan suami gitu kan, seperti itu. Kalau di keuangan otomatis karena kalian juga mempunyai karir sendiri, suami juga mempunyai karir sendiri ya, otomatis ada keberlimpahan di situ kan gitu ya, karena sama-sama mempunyai kemandirian ya, mempunyai karir masing-masing juga kan. Jadi untuk keuangannya ada keberlimpahan dalam rumah tangga kalian kan gitu, seperti itu ya. Itu. Dan mungkin di sini otomatis kalau saya lihatnya entah kalian Aquarius yang feminin atau maskulin ya, yang laki atau perempuan, di sini kalau misalkan ini bisa vice versa ya, bisa kebolak dan kebalik gitu kan, itu energinya. Kalau misalkan kalian di sini seorang yang maskulin, seorang laki-laki ya, kalian akan mendapatkan seorang pendamping, seorang wanita karir ya,
seperti ini dan karirnya mapan di sini kalau saya lihatnya, atau mempunyai usaha atau bisnis sendiri gitu ya, apapun itu gitu ya itu. Dan di sini lebih ke karakternya ini lebih ke lembut tetapi tegas nih orangnya gitu kan. Orangnya juga setia, tanggung jawab di sini ya, pemegang komitmen juga gitu itu ya. Dan kalau misalkan menunjukkan perasaan dia ini, dia mungkin bisa dianggap romantis ya, bisa juga, tetapi mungkin keromantisan ini yang dia berikan yaitu berbentuk dengan suatu hal yang diberikan atau suatu benda yang diberikan, itu menunjukkan bahwa keromantisan dia itu seperti itu, memberikan sesuatu ke Aquarius atau sebaliknya gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke mungkin nggak romantis tetapi menunjukkan keromantisannya dengan memberikan hadiah, kado, kejutan-kejutan tersendiri. Nah itu karakter dia seperti itu gitu ya. Itu jadi lebih ke tindakan, nah itu ke tindakan yang dia berikan untuk menunjukkan perasaan dia gitu ya. Itu yang pasti dia mempunyai karakter yang kalau misalkan ada keinginan nih, itu langsung apa yang ingin dia berikan ya udah dia berikan gitu. Orangnya seperti itu sih, nggak pikir panjang gitu ya kalau misalkan mau memberikan hadiah atau kado ke seseorang yang dicintai gitu kan, seperti itu ya. Lebih ke orangnya lebih ke nggak pelit gitu ya. Itu sih karakternya seperti itu kalau kalian Aquarius yang maskulin, yang seorang laki-laki mempunyai pendamping seperti ini. Kalau kalian yang seorang perempuan ya otomatis mungkin kalian seorang yang mandiri, atau mungkin pendamping kalian ini ya kalian dapatkan sosok yang mempunyai karakter ini juga gitu ya. Meskipun laki-laki tetapi ada kelembutan di hati dia gitu ya, ada ketegasan di hati dia juga gitu. Jadi ada kebaikan-kebahagiaan di hati dia, ada inner beauty-nya gitu ya, meskipun dia maskulin. Seperti itu ya. Itu. Jadi ada ketegasannya juga, dia bertanggung jawab ya. Komitmen, setia juga gitu kan. Memberikan kejutan, kebahagiaan tersendiri. Mungkin beda cara memberikan kebahagiaan ke kalian kan, seperti itu ya. Itu yang pasti di sini setelah kalian menikah otomatis di sini entah karir atau keuangan kalian lebih mapan dibanding sebelum menikah mungkin seperti itu, atau mungkin setelah sebelum menikah memang kalian mempunyai energi ini ya otomatis akan ada peningkatan di situ kan gitu ya. Itu misalkan kalian seorang wanita yang mempunyai usaha atau bisnis sendiri, kemudian ada suami yang bisa membantu menghandle ya, otomatis kan ada peningkatan di situ juga. Nah seperti itu contohnya aja gitu ya. Itu dan pada akhirnya ada keseimbangan di sini di karir, keuangan, bisnis, usaha, dan di segi hubungan asmara ada pernikahan gitu ya, ada peningkatan, ada kemapanan di sini, ada kebahagiaan gitu kan. Itu. Dan di sini ada the wheel of the year, ini karena memang keberuntungan dan keajaiban ada di Aquarius di akhir tahun 2022 ini, masuk ke dalam waktu ini ya. The wheel of the year ini maaf ini waktu dalam 1 tahun ke depan ya. Itu maksimal tahun depan atau maksimal setahun lagi kalian ada pernikahan di sini gitu ya. Kalau misalkan ini kan general ya, untuk umum readingannya, jadi ada di antara kalian prosesnya yang berbeda-beda kan gitu. Ada yang menikah di akhir tahun 2022 ini, atau ada yang menikah di akhir tahun depan gitu ya. Yang pasti dalam waktu 1 tahun ini ke depan gitulah ya. Mungkin bulan-bulan berapa ya, bulan Oktober mungkin ada pernikahan di akhir tahun ini atau tahun depan gitu ya. Itu bisa juga seperti itu ya. Yang pasti ini prediksi waktu dengan energi dalam waktu setahun ini ke depan itu, atau proses ini dalam hitungan bulan ya, dari Oktober, November, Desember untuk akhir tahun, dan kemudian dari Januari, Februari, Maret sampai ke Oktober ini ada yang menikah juga gitu kan energinya ya. Itu
ada yang mendapatkan keberuntungan dan keajaiban ini dalam bulan-bulan itu, mungkin di bulan Januari, Februari, Maret ya, April ya, seperti itulah ya, itu nyampe ke hitungan bulan ke depannya gitu, mungkin maksimal Oktober tahun depan, mungkin seperti itu gitu ya. Itu sih yang pasti ada roda keberuntungan di kehidupan kalian di sini. Dan ini di segi pentakel, di segi karir, keuangan, bisnis, usaha, di segi cup, hubungan asmara ya, itu ada pernikahan tadi, ada kebahagiaan-kebahagiaan tersendiri di kalian. Percintaan, ada yang menikah gitu kan. Kemudian SWOT, tujuan kalian tercapai, dan won, planning atau rencana kalian bersama bisa terrealisasi ya dalam waktu ini gitu ya. Seperti itu sih energinya. Yang pasti kalian sudah nggak overthinking lagi. Kalau misalkan kalian tadinya sebelum Oktober ini overthinking, banyak pikiran ya, kalian lebih ke nggak memberikan ruang dan waktu untuk kalian overthinking gitu ya. Kalian lebih ke fokus ke tujuan ke depan gitu ya. Itu harus seperti apa, nah itu. Dan kalian bisa mencapai tujuan kalian di sini. Itu sih ya. Itu untuk hubungan asmara. Untuk karir keuangan kita lihat di sini. Mungkin ini agak lama readingannya, tetapi semoga ini bermanfaat untuk kalian juga gitu kan. Itu paling enggak memberikan masukan untuk kalian harus seperti apa, mungkin ya, seperti itu. Sedikit banyak ada manfaatnya lah gitu. Di sini ada Six of Swords. Ini karir kalian di perantauan ya. Itu kalian merantau mungkin seperti itu ya, di beda tempatnya, beda kota, provinsi atau negara gitu kalian berada gitu ya untuk karir di sini, atau mempunyai bisnis usaha di luar tempat tinggal kalian, bisa juga ya, di kota lain, provinsi lain atau negara lain gitu, bisnis kalian, usaha kalian di sini. Itu yang pasti kalian ingin ada progres atau pergerakan ke depan di karir ini untuk adanya peningkatan seperti itu ya, itu. Dan di sini ada Knight of Cup, kalian merasa bahagia di sini dengan karir yang saat ini kalian jalani ini, merasa bahagia karena ada seseorang yang mungkin mendukung karir kalian, bisa juga seperti itu ya, atau karir kalian dimanapun berada itu ada kebahagiaan di situ ya, ada apa namanya ya, ada kebahagiaan tersendiri gitu ya, ada peningkatan diri di sendiri di karir itu gitu. Kalian ngerasa happy dengan karir yang kalian jalani ya, meskipun di beda tempat tinggal kalian gitu. Dan kemudian di sini ada Ace of Cup, kalian menginginkan untuk adanya kebahagiaan lagi gitu ya, kebahagiaan atau ada peningkatan lagi di segi karir itu. Dan di sini ada Edge of Sword, kalian menggunakan komunikasi yang baik di karir ini ya. Ini karir keuangan ya, saya lupa mau nyebut tentang keuangan juga. Di karir keuangan, bisnis usaha, yang pasti kalau saya sebut di karir ya, itu kalian menggunakan komunikasi di sini di segi karir kalian. Dan mungkin ini komunikasi yang butuh dengan komunikasi smart, komunikasi yang memakai logika gitu kan, seperti itu. Dan kalian bisa menggunakan itu ya, bisa menggunakan komunikasi yang cerdas di karir kalian ya. Pada akhirnya apa yang kalian inginkan, di sini ada Queen of Wands, kalian ingin memplanningkan karir ini bisa ada perkembangan ke depan, ada progres ke depan. Kalian benar-benar ingin mewujudkan planning kalian ya, itu. Yang pasti di sini kalian bisa mendapatkan itu karena di sini ada King of Cup ya. Kalian ada kebahagiaan di karir tersebut ya. Itu. Atau mungkin kalian sebagai seorang pemimpin yang penuh dengan kebaikan, bisa juga seperti itu ya. Itu yang pada akhirnya kalian bisa mendapatkan kebahagiaan dari karir keuangan kalian juga gitu kan, karena kalian memimpin dengan penuh kebaikan, penuh kepedulian, penuh cinta, kasih sayang, cara memimpin kalian ya. Otomatis orang-orang akan lebih segan ke kalian, tanpa disuruh pun kalian juga tahu diri gitu kan. Karir kalian, tanggung jawab kalian di mana, itu harus istilahnya
langsung kalian kerjakan gitu kalau melihat sosok pemimpin datang gitu kan, seperti itu ya. Jadi lebih ke ada kebahagiaan karena ada sosok pemimpin yang baik hati gitu ya, pemimpin yang selalu memberikan kebahagiaan ke orang lain, mungkin seperti itu ya, memberikan kepedulian ke orang lain, memberikan energi cinta, energi baik ke orang lain. Jadi ya bawahannya lebih merasa bahagia juga gitu melakukan suatu karir atau tindakan-tindakan di karir ya nggak terpaksa gitu ya. Jadi lebih ke enjoy, menikmati, menjalankan karir keuangan bisnis usaha dengan penuh keikhlasan gitu ya, karena pemimpinnya seperti itu gitu ya. Atau di sini posisi kalian sebagai pemimpin ini bisa juga ya itu, atau kalian yang berada di karyawannya yang mempunyai sosok pemimpin seperti ini. Yang pasti di sini ada kebahagiaan tersendiri di karir keuangan bisnis usaha kalian gitu ya. Itu kalau misalkan kalian berada di posisi ini ya, posisi King of Cup, seorang raja yang baik hati, seorang bos yang baik hati ya, otomatis kalian ngerasa oke, saatnya memberikan kebahagiaan ke orang lain juga. Nah seperti itu bisa juga ya. Cuman mungkin kendala masih ada kekurang yakinan di kalian sedikit ya. Itu yang pasti kalian sudah posisi berada di King of Cup gitu kan. Itu cuman ada kekurang yakinan sedikit di karir keuangan bisnis usaha apapun itu ya. Itu. Dan di sini The Lovers ini kartu kalian cocok di karir itu gitu ya. Karir ini sudah dijalani udah lama nih kalau saya lihatnya untuk Aquarius ya. Dan di sini lebih ke karir yang cocok di kalian ya, memang karir itu gitu. Cuman mungkin mempertanyakan kali ya, apakah ini akan bertahan lama atau enggak gitu, padahal sudah dijalani lama gitu kan. Itu, dan pada akhirnya dengan The Lovers ini ya karena kalian cocok di situ, kalian bahagia di situ ya, otomatis karir kalian akan tetap kalian pegang ya, bisa kalian pegang dengan kemandirian kalian gitu ya, seperti itu. Lebih ke nggak akan terlepas nih karir ini gitu ya. Itu sih, karena di sini karir ini kalau saya lihatnya dengan The Lovers ini memang karir yang diberikan Tuhan ke kalian untuk kalian memberikan kebahagiaan ke orang lain, mungkin seperti itu caranya gitu ya. Itu istilahnya karir yang bisa membantu orang lain ya, bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain, memberikan kebaikan-kebaikan ke orang lain, memberikan kepedulian ke orang lain gitu kan ya, seperti itu. Yang pasti di sini memang karir yang diberikan ke kalian untuk memberikan pencerahan ke orang banyak gitu ya, memberikan kebermanfaatan ke orang banyak. Nah itu, jadi ya, memberikan kebahagiaan ke orang banyak ya, apapun karir kalian di sini gitu kan. Itu maka Tuhan kayak kamu cocok nih kerja di sini gitu ya, memang cocoknya kamu tuh kerja di sini bukan di yang lain. Nah mungkin seperti itu gitu ya. Itu jadi ya memang karir yang saat ini dijalani itu karir yang diberikan Tuhan ke kalian karena jodoh ya, kalian cocok juga di situ gitu kan, dan kalian juga mendapatkan kebahagiaan di situ pula gitu ya, seperti itu. Jadi keseimbangan ada di perasaan kalian untuk karir ini ya. Itu. Dan kemudian di sini ada Two of Cups, otomatis ini kan ada kesepakatan nih, kesepakatan, kontrak atau perjanjian atau komitmen ya, yang saling menguntungkan satu sama lain sama partner bisnis di sini. Jadi mungkin ada hal itu yang kalian inginkan di karir keuangan bisnis usaha ya, ada kesepakatan di situ ya.
dan kalian bisa mendapatkan kesepakatan itu gitu ya. Karena di sini kalau saya lihatnya kalian sudah berpengalaman ya dengan The Lovers ini. Sudah berpengalaman di bidang itu. Sudah lama dijalani karirnya kan. Jadi otomatis sudah matang lah ya, sudah matang, sudah bijak dalam mengambil suatu keputusan kan gitu. Sudah, kalau misalkan ada komitmen atau ada kesepakatan di karir yang seperti itu ya kayak seperti udah biasa aja gitu ya. Itu sih kalau saya lihatnya. Dan ada di sini ada ada kesepakatan di sesama partner bisnis di kalian gitu ya, dan kalian dapatkan itu sih yang mungkin otomatis kan yang tadi kalian memberikan kebahagiaan ke orang lain untuk karirnya ya, kalian mendapatkan kebahagiaan di situ juga, atau kesepakatan yang lainnya. Itu yang pasti ada kesepakatan atau kontrak atau perjanjian sama partner bisnis yang saling menguntungkan itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacle. Ini tadi untuk hubungan asmara sudah saya singgung juga ya. Ini untuk karir di sini untuk Aquarius atau kalian seorang feminin ya, ini kalian yang wanita mandiri gitu kan, seperti itu. Atau kalian yang maskulin ya, kalian mempunyai karir yang sudah mapan gitu ya. Itu mungkin di sini lebih ke karir yang adanya peningkatan di situ ya, karir yang sudah mapan. Mungkin kalian menginginkan untuk adanya peningkatan di segi posisi, jabatan, pangkat ya, itu kedudukan ya, kalian mendapatkan itu karena ini keberuntungan ya, mendapatkan itu di akhir tahun 2022. Mungkin kesepakatan itu tadi kali ya yang berhubungan dengan ini gitu kan. Itu, atau mungkin kalian yang ingin mempunyai usaha atau bisnis sendiri, kalian bisa mempunyai itu, atau ingin adanya peningkatan di usaha atau bisnis kalian ya, ini ada kesepakatan sama partner bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain ya, itu. Dan pada akhirnya ada peningkatan di segi usaha atau bisnis kalian gitu ya, seperti itu. Karena di sini kalau saya lihatnya kalian menjalani karir ini ya penuh dengan tanggung jawab ya, komitmen gitu kan. Itu, maka kalian mendapatkan kebahagiaan di sini gitu ya, mendapatkan kejutan, hadiah, kado, atau kebahagiaan apapun di luar gaji mungkin seperti itu ya. Itu, jadi kalian mendapatkan kebahagiaan di situ ya. Itu untuk di karirnya gitu kan, ini keberuntungan dan keajaiban kalian seperti itu di karir. Dan di sini ada the wheel of the year, ini otomatis di semua aspek kehidupan ini ya, untuk akhir tahun 2022 atau dalam proses tahun ke depan ya, itu dalam dari sekarang ya, setahun ke depan dari sekarang ini, bulan-bulan setelah ini gitu kan, itu ada keberuntungan dan keajaiban di roda keberuntungan kalian. Jadi di karir, keuangan, bisnis, usaha mapan, di hubungan asmara, cinta juga ada sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Di sini ada komitmen, ada pernikahan, ada yang kembali rujuk, ada yang permasalahan keluarga bisa harmonis di sini kalau saya lihatnya ya. Itu pemikiran nggak overthinking, kalian mencapai tujuan ya. Kemudian planning kalian terrealisasi, menjadi realita, menjadi nyata hubungan kalian, atau planning kalian yang lain gitu ya, karena ada keberuntungan di kalian di roda perputaran dalam setahun ke depan ini gitu kan. Itu, dan ini adalah keberuntungan dan keajaiban di karir, keuangan, bisnis, usaha, atau yang lainnya ya. Itu sih. Kemudian kita lihat kalau untuk untuk per kartunya, saya ambil garis besar aja. Di sini kita lihat ada Six of Swords. Untuk kalian yang menginginkan pergi ya, istilahnya kalau di hubungan asmara, kalau kalian ingin ketemu dengan seseorang, kalian bisa ketemu di sini ya, di akhir tahun 2022 ini ada pertemuan mungkin
seperti itu ya. Ada yang datang itu dan kalian ketemu, atau kalau kalian di karir mungkin ya, karir kalian ingin mempunyai karir di luar kota, provinsi, atau negara, kalian ingin merantau, ya ini kalian bisa terrealisasi itu gitu kan, seperti itu ya. Itu kalau kalian ingin ketemu dengan jodoh kalian, pasangan kalian, ya kalian bisa ada perjalanan, ada ketemuan nantinya gitu kan di akhir tahun 2022 atau dalam proses tahun ini ke depan ya itu. Dan kemudian di sini ada Knight of Cup. Kalian yang ingin mendapatkan kebahagiaan apapun itu atau memberikan kebahagiaan kan kalian bisa di sini ya itu. Dan kemudian di sini ada Ace of Cup, yang kalian yang merasakan kebahagiaan ini belum tercapai gitu kan. Kalian kok ngerasanya nggak bahagia sih kehidupan gitu kan. Itu di sini di akhir tahun 2022, mungkin dari Oktober ini sudah kalian rasakan kebahagiaan itu ya. Oktober, November, Desember kalian ada kebahagiaan yang kalian inginkan di sini, apapun itu ya. Seperti itu. Dan di sini prosesnya mungkin di sini dalam setahun ini ke depan ada kebahagiaan untuk kalian ya, dari Oktober ini ke bulan-bulan berikutnya gitu kan, sampai setahunan mungkin ya roda keberuntungan ya. Semoga aja roda keberuntungan ini akan terus ada di Aquarius kan gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada Edge of Swords, yang tadinya mungkin overthinking, kalian sudah nggak overthinking lagi. Yang komunikasinya tadinya on off, kalian bisa intens lagi dengan hubungan asmara mungkin, atau di apapun itu ya itu. Yang yang komunikasi terganggu untuk akhir tahun 2022 ini lebih ke nggak kalian masalahkan lagi gitu ya, istilahnya misalkan ada gangguan pun juga kalian bisa menghandle semua kan gitu ya itu. Kemudian di sini ada Queen of Wands, apa yang ingin kalian realisasikan dari planning, kalian bisa merealisasikan itu ya. Kemudian di sini ada King of Cup, yang mungkin ada kekurang yakinan di kalian, tetapi kalian selalu positive thinking ya. Kalian berproses untuk kebahagiaannya. Kalian nggak mempedulikan untuk kekurang yakinan itu, lebih ke kalian berikan lebih yakin aja di kalian untuk kebahagiaan yang kalian capai, yang kalian rasakan, yang kalian berikan dalam hubungan asmara mungkin atau apapun itu ya. Yang pasti yang tadinya kurang yakin menjadi lebih yakin gitu kan. Dan kemudian di sini ada The Lovers, untuk kalian yang mungkin belum ketemu jodoh, kalian akan dipertemukan jodoh nih ya. Itu keberuntungannya di situ di akhir tahun 2022 ya itu. Atau mungkin dalam setahun ke depan. Dan di sini ada Two of Cup, untuk kalian yang belum ada komitmen di hubungan atau belum ada pernikahan ya, ini akan ada komitmen atau akan ada pernikahan di kalian ya. Itu komitmen di apapun ya, di karir, keuangan, bisnis, usaha, atau di hubungan asmara gitu ya, seperti itu. Ada kesepakatan lah ya, kesepakatan di segi apapun itu kalian bisa mendapatkan kesepakatan itu ya. Kesepakatan, kontrak, perjanjian, komitmen, menikah gitu kan, seperti itu. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles, untuk kalian yang ingin ada peningkatan di karir, kalian bisa mendapatkan peningkatan itu ya. Posisi, jabatan, pangkat, kedudukan, bisnis, usaha gitu ya, yang kalian inginkan, kalian bisa mendapatkan itu gitu ya itu. Kemudian di sini kalau kalian menginginkan untuk ketemu dengan seseorang yang setia, ini orang yang ada di energi kalian ini, sosok yang setia, yang bertanggung jawab juga gitu ya. Orangnya berkomitmen juga gitu, seperti itu ya. Apa namanya, karakternya seperti itu ya. Orangnya mandiri, orangnya lembut tetapi tegas, keibuan orangnya seperti itu kalau misalkan perempuan ya. Kalau laki-laki ya otomatis kebapaan apa namanya,
tegas lah ya, ya berwibawa gitu, bisa membimbing. Nah itu ya karakter seorang ayah kan gitu ya. Itu. Dan kalian yang menginginkan untuk adanya kejutan, kado, hadiah, kebahagiaan apapun itu, kalian bisa mendapatkannya di sini. Di segi apapun itu gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada The Wheel of the Year. Ini udah 2 kali saya reading kartu ini. Di hubungan asmara, di karir, keuangan, bisnis, usaha ya. Otomatis kalian bisa mencapai tujuan di segi itu, di apapun itu seginya. Kalian planning bisa terrealisasi ya. Itu apapun planningnya ya bisa terrealisasi di akhir tahun 2022 ini, karena keberuntungan ada di kalian ya. Itu keberuntungan dan keajaiban di sini. Dan prosesnya mungkin dalam setahun ini ke depan gitu ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret atau selanjutnya gitu ya. Itu yang pasti ada keberuntungan-keberuntungan dan keajaiban untuk Aquarius dari bulan ini atau waktunya setahun ini ke depan gitu ya. Itu sih energinya ya. Oke, itu Aquarius yang bisa saya readingkan di sini ya. Ini mungkin lebih detail dari zodiak yang lain saya reading ya. Itu semoga ini bermanfaat untuk kalian Aquarius ya. Itu untuk keberuntungan yang ada di kalian ya. Afirmasikan aja, aminkan aja kalau kalian memang menginginkan energi ini kalian dapatkan gitu ya, ada di energi kalian gitu. Meskipun mungkin kalian nggak lewat komen di YouTube saya ini, aminkan aja dalam hati. Barangkali dengan mengaminkan dari banyak orang, Tuhan mengabulkan doa-doa kita semua kan gitu ya, dengan energi ini gitu. Itu sih ya. Oke. Bersyukur, banyak-banyak bersyukur untuk kalian yang mendapatkan keberuntungan dan keajaiban ini gitu ya, karena semua yang memberikan adalah Tuhan untuk kalian semua, untuk keberuntungan dan keajaiban itu ya. Tanpa campur tangan Tuhan, kalian nggak akan mendapatkan semuanya kan gitu ya. Itu karena semua berada di skenario Tuhan gitu kan. Itu oke. Semoga bermanfaat untuk kalian ini semua, semoga kalian paham juga ya. Saya rasa cukup readingannya. Kita ketemu dengan video saya yang lain Aquarius, dan saya akhiri. Assalamualaikum.